Finlandia hampir 100% di gereja-gereja pentasnya. Dan oleh pastor-pastor ditutupi gambar Yesus maupun salibnya, dikai kain gede, aku kondo dicopot wae, ngopo ditutupi? Kene iki pengen bagus ya foto ya ngono. Ngarepe Yesus ya. Terus dinesoni, ana sing nesoni kanca, "Cak, itu kan mosok sampean foto di depan gambar Yesus." Lho kowe ngakoni Yesus to? Ngono aku. Lah kok kowe ngomong Yesus berarti kowe ngakoni Yesus. Aku ora yakin nek kuwi Yesus, Yesus sih umure 32 tahun no. Diangkat naik iki wis ketuan iki. Dadi ki ngreco iki. Kuwi Yesus kanggone wong gereja kuwi kanggoku dudu ora apa-apa to. Kanggone Pak Bupati saya enak nganggo pipa, kanggoku ora. Apa njur aku nanggon Pak Bupati terus syaratnya Pak Bupati saya mau datang ke rumah pipane buang sik. Apa ngono? Lah ya ora ta ya. Dadi aku iki ora mudeng iki saiki iki wong berdebat soal Natal, soal Maulid Nabi kok isih ana wong berdebat kaya ngono kuwi lho. Kok ruwet men to Islam iki? Padahal gampang banget to. Ya ora apa-apa. Pas misal ning kono ya ora apa-apa. Arep ngopo? Ming dodok karo ngerokok ngene. Ayo ben kono misal. Lho saya nganter. Saya pernah hidup di Klaten 1 minggu penuh saya hidup di gereja. Jumatan saya di situ ngundang teman-teman saya khotbah. Arep ngopo? Lho kok nang gereja, jare sapa gereja kanggoku kuwi gedung. Kuwi tembok, genteng, cagak. Ngono lho. Kowe kok malah ngarani gereja berarti kowe wong Kristen. Ngono aku. Kok ruwet men iki isih ana lho nganti Pak Bupati sambat ngono kan ngeluh aku iki. Sudah. Mesake lah kuwi ya ora masalah lah lho kiye to ya. Lah emang Kanjeng Nabi begitu? Kanjeng Nabi kan ya ora ngono to. Kanjeng Nabi sapa wae ditekani apa setiap orang takoni agamane sik. Lah ya ora to ya. Nek ana cah cilik kaliren ngono njur dikeki mangan takoni sik ngono. Terus ra entuk nulung wong Kristen ngono piye? Kaya ning Jombang ana wong goreng kayak gede banget tiba. Cukrek ora ono sing nulungi. Tolong rek. Ojo Golkar iku. Weh, aku wis P3 saiki wis P3. Aja karo wong Indonesia iki. Sesuai kok saya kaya ngene iki, ora masalah. Ora masalah. Kowe mlebu gereja pas misa. Islam ora Islam mungkin ning nggon syahadatmu ning jero ati karo pikiranmu to. Ya ora? Apa nek kowe iki ning gereja njur kelangan syahadat? Ya ora masalah to. Kowe nang gereja ndelok misal ngene njur kowe apa wae to ya kuwi. Wis ora apa-apa, lumayan iki. Ya ora apa-apa to. Kok ora entuk iki lho. Ora mudeng aku. Wong aku setan kowe tak lebokke masjid to. Aku iki kaya setan di hatimu iki. Selalu mendoakan yang jelek-jelek kepada yang kamu anggap jelek. Ngono to? Ngono. Nek aku ayo kene setan nek arep jamaah sisan. Ngono aku. Iki rada radikal iki ben Pak Amir nesu kok ben. Kan biasanya ayo luruskan softnya. Supaya ndak diisi setan, ngono to? Terus setan ngersulo walah, aku pengen insaf kok ora ento ngono. Terus daeng mulane iblis njur rawuh medhayon nang Kanjeng Nabi. Dawa ceritane to. Iblis diperintah Allah untuk datang ke rumah Rasulullah. Loh, iblis itu melawan Allah apa patuh kepada Allah? Kok bisa diperintah Allah? Berarti dia patuh kepada Allah. Untuk apa aku ke sana ya Allah, kata iblis. Tunjukkan kepada Muhammad dan umatnya apa yang kamu lakukan dalam kehidupan mereka. Apa strategimu? Loh, nek musuh kan ora diomong ke strategi perangnya, Pak. Iblis malah menjelaskan strategi ku ngene, sing tak gudha wong sing ngene, malah dibuka iku daftar KPK nih. Karo iblis. Kuwi wong sing taat apa sing kan gitu. Jadi tolonglah berpikir lagi. Gitu loh. Jadi gini, kalau saya orang sesat dalam Islam, Anda orang yang benar masuk surga, saya orang yang menurut Anda masuk neraka. Saya tanya, Anda ingin saya masuk neraka apa ingin saya masuk surga? Benar? Nah kalau gitu, apa yang Anda lakukan kepada saya? Kamu datangi toh, dijak omong toh. Ora kok rasane saka kaduan, ojo kae, ojo cedak-cedak kae. Ojo sembayang ning kene tak pel lho nggo, kae wong mbun rokok ngono toh. Iya toh? Ya ora? Jadi pikirannya padha karo setan.
menginginkan Anda yang disebut sesat itu masuk neraka, betul enggak? Kita semua harus berpikir positif, mudah-mudahan semua makhluk Allah diterima Allah di surganya. Kan ngono kudune. Elek kaya ngopo ya kuwi justru sing kok tekani. Mulane aku pengajian sapa wae tak terima, mbok katokan tak terima ora masalah. Suwek-suwek celanane kuwi. Ora masalah, aku ora ndelok celanamu, kowe meng acting kok kuwi. Ngono ya. Pak Bupati cukup ya itu ya. Saya kira kok tidak ada masalah menurut saya. Atau gini sampean jawab gini. Ya wis nek jan aku mergo kuwi aku mlebu neraka ya tak mlebu neraka. Aku wani ngomong ngono, Pak. Oh tak mlebu neraka ora apa. Wis kowe surga lek. Tak mlebu neraka. Karena saya yakin mustahil Allah memasukkan neraka karena itu. Karena kan Allah mengatakan barang siapa percaya kepada ku dan kepada hari akhir maka berbuatlah baik, titik. Fal ya'mal amalan sholihan. Wes amalan sholihan ki kan orang syaratnya nulungi kudu wong Islam ngono. Nek nulungi dudu wong Islam ora entuk, nyopo kudu wong Islam ngono. Nek nyopo wong dudu Islam ora entuk cedak-cedak wong dudu Islam ngono. Tadi orang mlebu ngakal iki ajaran-ajaran kaya ngono kuwi. Itu loh. Tadi barang siapa punya akal, tolong hal seperti itu tidak usah dipikirkan lagi. Pak nek perlu jaan wonge. Pun jenengan njopo kula tak ten jero. Niki swarga, niki neraka. Ngono niku. Kula ajeng putih obati nang neraka. Ngono wae. Ora masalah. Sok aku yakin ora mungkin ngono kuwi njur mlebu neraka. Aku diajari Allah nganggo akal sehat kok. Rasulullah ngajari aku nganggo akal sehat kok. Masa ana wong ngene iki kumpul ngene iki yo mlebu neraka mergo bid'ah ngono. Ora pahami agama capopo kaya ngono kuwi. Gusti Allah capopo sing nglarang-larang kaya ngono kuwi. Ayo wis. Ora ana Gusti Allah sing kaya ngono kuwi ora ana. Meng ana Gusti Allah siji sing apik kae. Sing top apike wis. Ngono ya. Oke, bismillah Bupati tenang aja. Jadi tetap jalankan tugas sebagai Bupati, tidak ada masalah. Yang penting Pak Bupati tidak berubah dari kebaikannya. Sip. Ning aja ngerokok pas misa. Kuwi malah ra entuk nek kuwi to, nek ngerokok pas jemuan terus ora melu jemuan ngerokok ning pojok. Oke, bismillah. Tidak ada pertanyaan. Satu nomor kalau gitu yang agak sing rada seger wae ya. Setelah itu kita mohon Pak Amir ya. Nyun sewu Pak Amir, saya ini sudah capek gini nih berpuluh-puluh kali. Untung tadi saya sudah sambat sama beliau soal itu tadi. Soal sambat iki piye to janjane kok kaya ngene iki Pak Amir ngono aku. Oke, nyun sewu satu lagu supaya pikirannya mengendap dulu dengan satu nomor yang agak khusyuk atau yang agak seger. Anak seger ya imam. Duh, kuwi imam penggarman padha desane kuwi mesti kuwi. Mam di sini, Mam. Apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan beliau Cak Nun. Ini tahun 80-an saya mengikuti lomba pidato puisi bahasa Inggris, Arab, Indonesia dan Jawa. Beliau sebagai peserta, juga saya sebagai peserta. Alhamdulillah, lalu dikembangkan terus, saya suruh tiap-tiap waktu pengajian dosen karyawan di UGM. Dan kita buatkan makalah. Alhamdulillah, saya belum lama umroh di Raudhah, di tempat-tempat mustahab saya berdoa. Saya di antara bupati yang pertama sampai hari ini, saya nilai secara pribadi, betul tidak terserah, betul-betul saya itu diundang pengajian di rumah dinas dan di seluruh Sukoharjo sejak tahun 62 sampai sekarang masih dipakai. Dan tidak hanya di situ, alhamdulillah Sabang Merauke, saya diundang Sultan Hasanah Bolkiah seminggu. Alhamdulillah bisa negara kecil tapi kaya. Saya diajak piknik ke laut pakai kapal modern penangkap ikan. Ini Pak Kiai lihat bawah,
Itu ada neon, kotak-kotak begitu. Setiap jalan, bandeng sendiri, udang sendiri, cumi masuk tempat sendiri. Setelah penuh, alarm bunyi, titit sudah penuh pagi ini kita ke pelabuhan. Serahkan pelabuhan, paginya siangnya sudah diekspor ke luar negeri. Tapi tonggo saya, juga orang Sukoharjo, tiap minggu itu mancing ke Gajah Mungkur. Waduk, bar subuh berangkat, pulang bar zuhur, mengintuk lele limo. Itu mau saumah. Itulah pentingnya ilmu, teknologi yang modern. Untuk itu saya mengimbau, Bapak sekalian, khairud dunya wal akhirah ilmu. Sebaik-baik manusia itu dengan ilmu. Cak Nun ini keliling dunia. Saya juga sudah 11 kali ke Tanah Suci, cuma yang terkesan terakhir, saya umroh yang terakhir ini, ngimpi tapi kok mungkin kenyataan. Bupati sejak dulu sampai ini yang betul-betul memperhatikan rumah ambruk, orang miskin, saya ikut menyaksikan, dibantu. Saya berada di sana, mudah-mudahan juga tahun depan ini ada pilkada. Saya pribadi mendoakan mudah-mudahan beliau tetap menjadi bupati karena pengajian ini. Ini harapan pribadi saya. Untuk itulah saya sudah lapor, saat ini saya buat proposal, Pak. Masjid saya di Kampung Ruki itu, Pak, saya penduduk genep sekarang. Ambruk. Sehingga anak-anak yatim itu kebetulan kok saya perintahkan tidur di serambi, jangan di masjid. Tidak ngompol, karena banyak anak kecil. Alhamdulillah, begitu tidak jauh dengan longsornya Banjarnegara, masjid saya Takwa itu ambruk, bruk. Untung selamat kabeh, karena di serambi yang ambruk induknya. Saya foto, alhamdulillah juga rekan-rekan saya beritahukan. Ini juga saya mohon nanti rekomendasi Pak Bupati bagaimana saya akan menemui Pak Jokowi supaya membantu, karena itu ini mudah-mudahan sudah proposal jadi kira-kira 250 juta Pak, 2 lantai dan tanpa kayu Kalimantan dengan bajaringan. Ini maaf saya ini. Yang kedua, Kak Tanun ini niatnya baik walaupun dengan guyon, tapi hasilnya itu masyarakat kecil itu banyak yang sadar masuk Islam. Saya juga sak mampu saya, Pak Lukminto Asritek masuk Islam tahun 95. 19 tahun setelah meninggal, tidak bawa pabrik, tidak bawa mobil, tidak bawa hotel, padahal setiap haji ke sana 6 kali saya bimbing. Pak Kiai doakan saya kepengen pabrik baru, pengen hotel baru, tapi syaratnya harus ada masjidnya Pak. Iya Pak, buat masjid. Firon, mudah-mudahan beliau terus oleh Allah dilimpah-limpahkan manfaat beliau untuk semua umat manusia dan umat Islam. Saya mohon izin supaya ada ibarat masjid ada mustokonya. Jadi ini saya tarik garis dari beliau Pak Kiai Amir dengan apa yang sudah kita bicarakan menuju puncak dari kesadaran kita, nyuwun sewu. Ini kalau istilah saya, Gusti Allah ki krungu jeneng Sukoharjo iki wis seneng atine. Nek Gusti Allah seneng atine, kuwi sembarange luwih slamet, sembarange luwih berkah, luwih sejahtera, luwih manfaat. Sukoharjo to, Pak? Lah ya, wong kuwi kan seneng karo Karaharjan, kuwi kan Gusti Allah seneng banget kuwi. Ana wong gawe jeneng kok kaya ngono, apik tenan kuwi. Satu. Kalau kita ngomong Harjo, Karaharjan, tadi beliau kan mendoakan tentang baldatan, ya. Kita di Jawa punya Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Toto Tentrem, Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Puncaknya Karaharjan. Ini di dalam Al-Quran seluruh kalimat Jawa ini disingkat oleh Allah dalam satu pengertian yang namanya baldatun thayyibatun. Semua itu hanya baldatun thayyibatun, Pak Bupati. Karena di Jawa tidak ada robun ghafurnya. Maksud saya gini,
nek ming arep sejahtera tok, nek ming arep tata titi tentrem, aja lali Fir'aun kae ya tata titi tentrem. Maka bisa bertahan sampai dinastinya 1300 tahun. Karena beres pembangunan rakyatnya, kebudayaannya, ekonominya semua beres. Kalau urusannya cuma tata titi tentrem Kartoraharjo. Hitler di zaman pemerintahannya sebelum perang dunia kedua itu juga pemerintahan yang luar biasa bagus. Ora no wong nyolong, omah ora ditutup, ora masalah. Tidak ada gelandangan, tidak ada orang ngemis. Nek ming soal kui Hitler mungkin luwih ampuh timbangane selama kita punya republik ini. Ning Hitler belum tentu mendapatkan warobun ghafur. Fir'aun sudah pasti, terutama Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah, yaitu bapak angkatnya Nabi Musa, yaitu Ramses II, itu sudah jelas tidak robun ghafur. Robun ghafur itu artinya kowe iki sejahtera, temoto, penak kabeh, tur aku ngapura kowe nek kowe salah-salah. Jadi saya kira pedoman orang hidup itu sederhana, robun ghafur apa tidak. Jadi Pak Bupati setiap hari setelah bertugas gini engko arep turu sing dihitung mung siji kuwi. Kayak aku mau ngene iki kira-kira robun ghafur apa ora? Nek kira-kira wis robun ghafur wis tentrem wis gari turu angler. Nah, pedoman robun ghafur ini kan tidak hanya untuk bupati, tidak hanya untuk pemerintah, tapi untuk kita masing-masing, kita semua. Jadi seharian kita bekerja, berjuang segala macam, nanti malamnya kita hitung robun ghafur apa tidak, yang mana yang tidak robun ghafur, kan begitu. Jadi Rasulullah dititipi Quran melengkapi filosofi bangsa-bangsa di seluruh dunia yang kalau di Jawa memiliki toto titi tentrem Kartoraharjo, yang dalam Quran disebut baldatun thayyibatun tok. Tapi oleh Allah ditambahi ngopo kowe sugih ning aku nesu? Ngopo kowe beres negaramu ning aku ra seneng? Kan begitu. Jadi warobun ghafur itu adalah parameter tertinggi dari semuanya. Nah, untuk itu tugasnya per manusia, per warga negara, per individu pasti berbeda dengan pemerintah. Pertama kalau untuk individu, nyun sewu ini saya ngelek ke anak-anakku, putu-putuku wae. Seperti beliau tadi mengatakan, mengutip Rasulullah SAW, wis to kowe iki mung mayit. Gawe apik. Saiki aku takon, kowe biyen syahadat dhewe apa disahadatke? Disahadatke. Kowe ora syahadat dhewe. Nek ngono segera kowe syahadat dhewe, sebab syahadat kuwi sapa sing nglakoni? Masing-masing kowe lahir ijen, sok-sok kowe mati ya ijen, engko nek wis mati dihitung kabeh kelakuane awake dhewe. Bapakmu iso nulung kowe ora? Ibumu iso? Ya nek iso. Mungkin iso, mungkin ora. Anak yang soleh mungkin bisa menolong. Tapi sing mesti iso nolong kowe sapa? Ya kan nolongnya kan di depan Allah, maka harus ada satu pihak yang menjamin dan membuat kita mudah dimaafkan Allah. Itu namanya syafaat. Dan satu-satunya makhluk di alam semesta yang mendapatkan hak prerogatif yang namanya syafaat itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ini kalau kita aplikasi ke dalam mekanisme kehidupan sehari-hari, kowe aja taat aku. Kowe rene ngrungokke aku njur kowe nglakoni apa-apa njur aja ngomong jare Cak Nun ngene. Lho, aku ora iso nolong kowe, ora iso nanggung jawab kowe. Aja taat karo aku. Dadi kowe aja taat karo ustaz, aja taat karo kiai, aja taat karo sapa-sapa, taat karo Allah lan Kanjeng Nabi. Sebab apa sing kok rungokke saka ustaz, saka kiai, saka ulama, saka sapa wae kudu kok dadekke ilmumu dhewe, njur kowe kudu ngambil keputusan pribadi. Aku saiki takon, aku mbeat kowe. Wis kowe mbeat melu golonganku, melu sing bener menurut aku, njur sok-sok nek ana pengadilan akhirat aku iso nulung kowe apa ora? Lah kok kowe gelem tak beat. Wong aku ora iso nulungi kowe. Kan begitu? Hanya Rasulullah yang bisa menolong. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi soal ketaatan ini mohon Anda semua ojo jari kiai,
jare Pak Kae, jare Pak aku iku aja. Kudu jaremu dhewe piye? Nah, rungokke sing akeh ben kowe duwe jaremu dhewe kuwi sebab kowe sing tanggung jawab ijen esuk-esuk. Apa kowe ning kuburan ku diwangi Pak RT, Pak Lurah, Pak Kapolsek ya ora iso. Jadi kita harus tanggung jawab sendiri. Wa innaka mayyitun. Pak Yai Amir tadi mengutip Rasulullah. Jadi teman-teman sekalian sekali lagi aku iki sekarang ini soalnya sudah orang tidak mengerti lagi hubungan hak dan kewajiban serta ketaatan seperti ini. Ojo taat karo sapa-sapa, kejaba karo Allah karo Rasulullah. Nek karo Kapolres taato sepanjang Kapolres segaris dengan nilainya Allah dan Rasulullah, kan begitu? Kira-kira. Begitu juga bapak, ojo taat karo bapak karo ibu. Nek bapak karo ibu ngelawan Rasulullah, betul enggak? Kan begitu. Jadi ketaatan itu hakikatnya kepada Allah dan Rasulullah. Yang lainnya syaratnya harus segaris sama Allah dan Rasulullah. Makanya kalimatnya Allah retorikanya begini, atiullah, taatlah kepada Allah, terus atiu wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah. Terus yang ketiga, wa ulil amri minkum, orang nganggo atiu. Sing nganggo atiu langsung ki ming Allah karo Rasulullah. Sing ulil amri iso pemimpin, bapak ibu, kiai, ustadz, pengayom, syekh, siapa saja pun, ya. Itu tidak pakai kata atiu. Tafsir saya adalah nek Allah mutlak kudu ditaati, nek Rasulullah mutlak kudu ditaati, ning liyane kuwi relatif. Angger padha karo Allah karo Kanjeng Nabi tak taati. Jadi ojo kowe melu aliran apa-apa, lah jare Pak Kiai ngene, ya kuwi salahmu dhewe. Wong Pak Kiaimu susuk pas kowe diadili ra ono kuwi. Ora ngetok kan gitu. Jadi sama saya juga, saya datang ke sini tidak boleh punya niat untuk Anda turutin atau Anda taati. Karena saya datang ke sini untuk membawa kesadaran bahwa kita semua harus taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, Pak Kapolres barangkali untuk menutup acara ini, barangkali saya mohon untuk menegaskan sejumlah hal. Oh boleh, ini ada pertanyaan Pak. Silakan Mas. Iya. Nganggo iki Mas, ngadeg nganggo iki. Ora. Ini Cak, kan tadi kan Cak Nun kan bilang yang tentang surga dan neraka dan agama Islam, Kristen, Hindu dan Buddha dan sebagainya. Saya mau tanya Cak, kan di Al-Quran itu kan ada yang namanya Tauratu wal Injili. Oh Gusti Allah itu menciptakan kitab itu sebanyak 4 atau 5 itu. Terus semua kitab-kitab itu menerangkan tentang apa dijamin masuk surga, kayak Quran sudah cetok, terus Injil, Taurat dan cetok kan. Terus pertanyaan saya, siapa yang masuk neraka itu, Cak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jenengan tadi berbicara dengan bahasa ya kan, Cak? Nabi Adam dan Hawa ketika bertemu itu memakai bahasa apa, Cak? Padahal bahasa Arab itu setahu saya, Pak, Cak, itu pakai pas waktu Nabi Muhammad lahir itu pakai bahasa Arab. Terus Adam dan Hawa itu pakai bahasa apa, Cak? Matur suwun. Oke, tolong diingetin kalau saya lupa, masih boleh satu orang lagi paling tidak, kalau masih ada. Silakan sebelum saya tutup, monggo dari sebelah kanan. Kalau tidak ada, saya kira nambahi. Menambahi soal surga dan neraka, apakah yang masuk surga itu hanya orang Islam? Itu. Orang lain apa tidak berhak seperti itu, Cak? Terima kasih. Oke, berarti satu tema ya. Oke, saya jawab semampu saya. Jawaban saya bukan jawaban Allah dan bukan jawaban Rasulullah. Oke? Oke, jadi Anda sama saya sama posisinya. Oke ya, podo-podo orang ngerti nih. Oke ya, neng orang boleh berpendapat dan posisi orang hanya berharap, mugo-mugo. Oke ya, pertama, sing gampang sih. Kan ono nek coro kula Pak Amir nyun sewu nek niki lho. Jadi Gusti Allah iki kan gawe kabeh iki evolusi. Dari nek coro iki ngene, bluluk. Bluluk cukul terus gede dadi cengkir. Cengkir berkembang dadi degan, akhirnya sempurna dadi
kerambil atau kelopo. Saya itu menyimpulkan, jadi dulu Allah kasih mushaf dulu. Jadi kasih lembaran-lembaran kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim nyateti ming satu nanti sohafah namanya, belum kitab, isih makalah cilik-cilikan. Setelah itu baru kasih Taurat. Kalau di dunia barat dikenal Ten Commandment itu. Tapi sekarang tidak bisa dilacak lagi. Ya. Secara sejarah, secara metodologis sudah tidak bisa kita lacak lagi yang mana itu Taurat. Kemudian Zabur. Zabur juga tidak terlacak lagi. Bunyinya bagaimana kita tidak tahu dan tidak ada ahli sejarah yang bisa tahu. Injil sampai hari ini masih terus berdebat Injil itu yang mana. Nah, tolong belajar kristologi. Ya. Tolong belajar beneran karena waduh ini tidak enak ngomong gini nih. Karena yang disebut Injil itu sudah dikembangkan, sudah dirubah ribuan kali. Sehingga yang sekarang dibaca orang di teman-teman kita itu sudah modifikasi dan amandemen tidak karu-karuan banyaknya. Tapi ini tidak usah dijadikan masalah. Ya, ini untuk menjawab Anda aja. Al-Quran bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis keasliannya dan tidak ada perubahan sehuruf pun meskipun sudah ada beribu-ribu kali upaya dari orang-orang lain untuk mengubah Al-Quran. Dan tidak ada kitab yang bisa dihafalkan kecuali Al-Quran. Sehingga yang menyimpan Al-Quran itu luar biasa banyak laboratoriumnya. Saiki cah cilik wis hafal Quran, toh saiki hufat. Itu juga hanya Quran yang bisa dihafalkan. Ini keajaiban juga nih Pak. Silahkan Anda baca hadis 100.000 hadis, apalke nek iso apal kowe. Wis ra iso wis. Kitabnya Sayyidina Ali Nahjul Balaghah apalke nek kowe iso apal sak lembar wae. Tapi nek Al-Qur'an begitu mudah dihafalkan. Sehingga yang menjaga Quran tidak perlu sarjana. Anak-anak yatim yang belajar tahfidzul Quran ikut menjaga Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini nyuwun sewu secara metodologis merupakan satu-satunya kitab yang bisa dipertanggungjawabkan hurufnya, bunyinya semuanya clean, asli. Nah, udahlah sekarang kita punya kelopo wisan, wis rasa mikir degan, rasa mikir cengkir, rasa mikir bluluk. Saiki aku takon, bluluk, cengkir, degan, kelopo iki papat posisi. Tapi dalam kehidupan 2 abad ini seluruh manusia di dunia menganggap ada 4, betul enggak? Ono agama klopo, ono agama degan, ono agama cengkir, ono agama bluluk. Ayo wis piye meneh? Wong sak donya iki anak kene sederhana, wis klopo wis gari dikrakoti, diparut, gawe santen, bathoke nggo ciduk ya toh. Sabute nggo sapu, sak piturute. Gitu loh. Jadi sekarang kitab-kitab yang Anda tanyakan tadi kita tidak perlu persoalkan karena tinggal satu, ya tak? Yang bisa dipertanggungjawabkan. Mbok kowe cah Afrika Selatan karo cah Bugis kono ning Madura kono padha, maca Qur'ane padha ya kuwi nek alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudzal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Padha kabeh dan itu hafal. Angel to kuwi ngapalke. Wis UD 45 apalke. Nek Pancasila wae kleru-kleru kok. Apa meneh wong Madura Pancasilane mesti keliru Pak. Pancasila masa saya tidak tahu Pak. 1 syahadat 2 salat. Nomor 3 puasa, nomor 4 zakat, nomor 5 haji Pak. Pancasila itu Pak itu. Jadi Mas ya, jadi jelas ya. Sekarang pertanyaan yang mana yang masuk surga? Kamu itu tahu nggak sistem otoritas? Siapa yang bisa menentukan seseorang masuk surga dan tidak masuk surga? Lah kok kowe takon aku? Ayo siapa yang bisa memastikan bahwa Anda masuk surga? Angkat tangan. Meskipun Anda sudah sholat, tidak pernah apa jenenge? Tidak pernah bolong. Tahajud tiap malam tambah poso Senin Kemis. Poso Daud sak piturute wis anak yatim semua wis mesti mlebu swarga kowe.
logikanya pasti nek dikongkon ngomong tanda tangan pasti rawani lah gitu kan. Nek logikanya ainul ilmul yakin mlebu swarga. Ning lek ilmu yakin dudu ainul yakin. Dadi kowe nek takon sapa sing mlebu swarga sapa sing ora, kuwi berarti kowe iki nuduh aku Gusti Allah. Nek ana wong ngomong kowe mlebu neraka kaya ngene iki, kowe mlebu swarga ngono kuwi berarti dheke Gusti Allah. Kuwi nesu ora Gusti Allah sing tenanan. Ah mulane ora masalah. Wis kono neraka ke aku, swarga ke awakmu. Kuwi engko Gusti Allah sing nesu lah kuwi wek kowe. Ya Pak Amir ada di sebuah hadis, kebesaran adalah selendangku, keangkuhan adalah jubahku. Barang siapa memakai dua itu, aku campakkan ke neraka yang sedasar-dasarnya. Allah marah kepada orang-orang yang menggantikan dia. Orang yang bilang, ini neraka, ini surga. Kini iki mengisah niki muga-muga swarga, muga-muga ojo ora ana muga-muga neraka ora ana. Muga-muga swarga. Lah ngono to Mas. Nek logikane sih pasti-pasti saja. Beliau bikin kayak begini. Pidatonya tadi semuanya menurut logika kita itu surga. Tapi nek dikongkon ngomong tenan tanda tangan Pak Kapolres mlebu swarga ya ora wani tanda tangan. Wong Gusti Allah ki aku takon. Gusti Allah ki kudu tanggung jawab karo sapa? Gusti Allah ki kudu jujur apa ora? Aku takon. Gusti Allah kudu adil apa ora? Mas. Gusti Allah kudu adil apa ora? Ana sing iso ngudokke Gusti Allah. Awas Allah kalau ndak adil ngono kan kowe. Allah tidak terikat oleh siapapun, meskipun semua jin dan manusia ingkar kepadaku, tidak berkurang apapun dari kekuasaanku. Meskipun seluruh jin dan manusia segala zaman taat dan bersujud kepadaku, tidak bertambah apapun padaku. Bener nggak? Jadi saya tanya sekali lagi, Allah harus adil apa tidak? Kalau dia bilang saya masukkan surga, njur dilebokke neraka entuk ora? Lah sakarepe dhek to. Lho tek-tekku dhewe kok kowe ngatur-ngatur. Lho kan Allah sudah bilang di Al-Qur'an, lah ben tak langgar-langgar dhewe kitab-kitabku dhewe kok. Arep ngapa nek kowe ngono kuwi? Wis to karo Gusti Allah rasa nganggo regulasi. Rasa nganggo Allah tidak konsisten rasa ngono kuwi. Wah Gusti kula manut. Manut tanpa reserve. Manglebokke neraka purun, manglebokke swarga purun. Pun kula disiksa ten neraka kula purun ngono. Loh, tak kandhani. Rumah samu nek kowe ngomong njur dilebokke neraka apa? Ora. Wah, bocah kaya ampuh tenan yes kene ning swarga. Ngono. Insyaallah. Ngono lho, Dek. Wah, iki nek tak jupuk, tak tanda tangani berarti aku korupsi iki. Ora. Apakah kalau dia tidak tanda tangan, misalnya pejabat, terus dia akan kehilangan uang kemungkinan korupsi itu? Biasanya kan orang wani orang tanda tangan mergo eman duitnya orang iso tak pek kan gitu. Dia lupa bahwa justru karena kamu tidak tanda tangan, Allah akan melebihkan rizkimu dari wilayah yang min haitsu la yahtasib. Dari wilayah yang lain yakin sama Allah. Wis to, jok kuwatir. Ya kula manut konten neraka kula manut pun napa mawon kula manut ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati ini apa wis pokoke kula manut pun wis nek kowe manut tenan Gusti Allah ketoke lho ya sakake ampun tenan cayetan tenan ya wis kuwi bayangke tak lebokke neraka kowe gelem coba kuwi saking ikhlase bocah apakah kalau orang ikhlas terus nanti dimasukkan neraka bener ketoke kok ora ning nek aku nanda tangani pasti masuk surga ya ora wani aku. Nyun sewu Pak, ini kan anak-anak muda ini kan sekarang dibingungkan oleh pertanyaan yang dulu zaman kita muda udah nggak ada dulu, sekarang muncul lagi gitu-gitu. Kok iki kabeh kok dadi takmir neraka karo takmir swarga iki joan iki. Ada dua orang di neraka pada suatu hari Jibril itu ada dua orang yang menarik di neraka, coba panggil ke sini. Ana ning mburi iki cae. Dipanggillah dua orang itu. Terus diinterview sama Tuhan, kamu kenapa di neraka? Wah ya mohon ampun ya Allah, selama hidup di dunia aku tidak pernah berbuat baik. Oh ya pantas kalau gitu. Allah udah nggak meneruskan pertanyaannya.
Nah kamu yang satunya ini kenapa masuk neraka? Oh saya itu selama di dunia itu enggak pernah taat sama Allah itu. Udah banggel terus kula niki. Wah ini ya pantas karena Bali ya. Gusti Allah jebul kecewa kon Bali. Tapi begitu mereka berdua itu pulang balik disuruh pergi terus pergi balik tadi, Allah manggil bel suruh balik sini lagi. Ini kok dua orang ini aneh, yang satu lari melayu sifat kuping, si jine gojag-gajeg. Siji tolah-tolah ngene iki. Si jine wis tekan kono. Kenapa kamu kok sifat kuping? Loh, kan saya sudah bilang, saya selama hidup di dunia tidak pernah taat sama Allah. Loh kok saya diperintah pulang gitu. Pulang saya. Loh jadi kamu tadi lari karena taat sama saya? Iya, kan lumayan sekali toh. Oh, enggak pernah taat selama di hidup ya. Sekarang diperintah saya taat kan lumayan. Oh jadi kamu tadi lari karena taat? Iya. Ya sudah masuk surga. Ah ngono deh. Lah kamu kok gojek-gajek apa? Loh saya itu Allah bilang pulang. Saya itu bingung maksudnya pulang ke surga apa ke neraka. Tapi saya mikir-mikir ini pasti Allah kok mesti nyuruhnya balik ke surga ini. Saya husnudzon aja ya Allah. Oh jadi kamu tadi gojek-gajek karena hatimu husnudzon kepadaku. Iya saya husnudzon. Ya udah kalau gitu masuk surga. Itu ceritane. Nanti gue saya gigi berbuat buruklah sebanyak-banyaknya. Ojo taat Gusti Allah babar pisan. Sok-sok mlebu neraka diundang malaikat. Nek diundang. Nek orang ya tak. Itu yang sekalian, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah alhamdulillah. Oh yang kedua yang mana? Oh Nabi Adam bahasa apa? Oke. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah mengajari Adam nama benda-benda. Dan kemudian Adam menuturkannya kepada para malaikat. Ini katanya memang pesantren ya. Jadi Allah mengajari Adam kata-kata. Jadi ada bahasa sejati kalau kira-kira saya nyebutnya sekarang. Ada bahasa sejati. Terus ya kan bahasanya kan rasa oke-oke tuh orang juruk seminar apa Adam karo Hawa terus ini ya kita ini perspektifnya harus kita tentu rasa tekan kuno lah. Itu kan bahasa sehari-hari komunikasi lama-lama berkembang setelah ada anaknya. Tapi ada bahasa sejati yang diajarkan Adam. Saya curiga tapi ini kalau mau benar ya harus diteliti meskipun hasil penelitiannya mungkin tidak lebih dari 5% kebenarannya. Tapi kalau ada yang meneliti bagus kalau ada dokter yang coba cari itu. Bahasa sejati itu misalnya indikasinya adalah karena Allah yang ngajarin langsung loh. Ya, wa 'allama Adamal asma. Allah mengajarkan nama benda-benda. Bahkan bukan hanya nama benda-benda, nama benda itu nama peristiwa, nama perilaku segala macam toh berarti. Nah, ini kira-kira salah satu indikatornya mungkin adalah kata yang di hampir semua bahasa di dunia mirip-mirip. Upamanya, kalau bahasa Inggrisnya bumi apa? Earth. Bahasa Arabnya? Arab. Biasa lusule kok iso Arab art nek barat ke earth. Sing siji Anglo-Saxon, sing siji Mesir kuno, upamane. Nah itu sangat banyak kata-kata yang dimana-mana kok meh podo tuh ya. Banyak kata yang hampir sama di berbagai bahasa yang kalau dicari asal usul antropologinya sangat sukar. Tapi meh podo apa ya liane ya? Men. Kayak Kanjeng nganti apal gitu. Men. Apa bahasa Inggris berarti? Seseorang, manusia. Wong lanang gitu ya, nek dikhususkan pasti woman, ya tetap ono men itu. Nek bahasa Arab ma itu untuk benda, untuk makhluk yang tidak punya nyawa. Tapi kalau man itu untuk punya nyawa. Padha ora Arab karo Inggris. Nek wong Jawa jenengmu sapa? Pariman, Sugiman. Ya toh? Podo. Ketoke kuwi sisa bahasa sejati. Mungkin tuh ya. Nek aja mencari kepastian ke saya.
Saya tidak punya hak sejarah apapun untuk memastikan itu memang bahasa sejati dari Allah langsung. Tapi yang pasti Allah mengatakan sendiri, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Saiki jan-jane kowe iki pertanyaanmu iki jan yo kowe kan menikmati to. Ya toh, kok bayangke Adam karo Hawa kayak piye le ngomong-ngomongan kuwi sing kok nikmati lak kuwi to. Jane basane rano ya ora masalah to kowe. Kowe lak mung menikmati to. Kayak piye? Jan-jane upama padha bisune ngono iso kawin apa ora? Lah ya iso to ya. Ora ono masalah to ya. Wong bahasa itu juga tidak primer kok. Ora masalah. Upama ora iso ngomong awake dhewe karo mangsamu wedhus-wedhus kae do duwe anak kae nganggo ngopo ngomong. Wedhus sapi kebo kae ya ora ya do duwe anak ya bergaul. Ya. Ya rono jejer manuk-manuk kae nggih formasi-formasi kayak pesawat itu kan juga tidak pakai briefing dulu Pak ya, nggak pakai briefing kayak Kopassus atau Kostrad, tentara Kostrad mau terjun payung kan nggak pakai. Jadi sebenarnya yang namanya kata itu jangan terlalu, wah ini lumayan ini ilmu nih Pak sampai tekan. Kata itu kamu jangan terlalu dewa-dewakan, kata itu tidak penting. Itulah sebabnya Rasulullah ditakdirkan Allah menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Karena kalau gini, sekarang kamu misalnya gini, Amerika, kamu percaya ada toh? Wis tau rono? Ming jare-jare ini toh? Nah, kamu termakan oleh kata, betul enggak? Wong janjane kan ditakoni ya ora ngerti tenan toh? Orang sekarang ini mengetahui hidup ini melalui kata-kata dan itu kelemahannya. Nah Rasulullah tidak, kalau Rasulullah ngomong X itu karena dia menghayati benar tanpa melalui informasi kata. Padahal Anda sekarang hidupnya di dalam kata-kata. Internet kata semua kae. Aku kehapusan terus gue mulane aku ora mlebu internet. Aku ora duwe Facebook, aku ora duwe Twitter. Nek ana raiku ning internet aku dhewe ora tau ndelok. Nek aku buka cari data, begitu ana jenengku langsung tak pindah. Aku mau maca awakku ning donya. Aku ngertine aku dikon ngene tak lakoni kanthi apik, hasilnya monggo aku ora melu-melu. Saya tidak akan minta penghargaan, saya tidak akan minta akses, saya tidak akan minta hak saya. Seluruh hak-hak saya di dunia tidak akan saya minta karena saya berbuat insya Allah hanya untuk Allah, terserah Allah, manut aku wis. Akhirnya terbukti toh untuk bojo Novia coba. Kowe mergo kula manut Gusti pun kalau sinten mawon. Karo Gusti Allah temokke ning Senayan to ana bocah ayu ning kaya ngene ireng manis. Langsung tak jak buka ning warung wong loro tak lamar. Langsung didoni cuh ngono kuwi aku. Nah, dia lupa bahwa meludahi itu adalah asal usul cinta. Karena kalau zat-zatmu menempel ke pipiku, maka dia akan menyatu dan berasimilasi menjadi satuan-satuan cinta untuk masa depan. Ya ra. Jadi aku ngerti kowe janjane ora takon kowe pengen menikmati kayak piye ya lek ngomong kaya. Kenek ngajak piye. Aku mesti sing ora-ora kowe. Kowe cah nom kok. Ya ta kowe mesti mbayangke sing ora-ora, Pak. Aku ya iki mesti sering ngrungokke aku nek anu kayak mengkaitkan Quran dengan bersuami istri. Dan saiki wong bojone ngajak sing lanang niku macam-macam carane, ana sing moro-moro tersret nyenggol, ana sing bapake ibune pas sing nglone anak bapake mlebu mlebu meneh metu terus mlebu meneh pokoke kodene macam-macam. Gue bareng ngrungokke Maia terus engko wah iki Siratal Mustaqim ya jare cak anu Siratal Mustaqim apa to Mas? Ya Siratal Mustaqim Dik engko ben wala dolin ngono lho. Ngene iki retetan caca iki. Ana meneh sedekah. Kalau sedekah ana meneh Pak Yai sing ngekeki idiem sedekah, Pak. Dadi bojone ditangeke, Dik, ajeng sedekah angsal mboten. Monggo Mas menawi sampun gitu kan gitu. Macam-macam sak karepmu lah. Nabi Adam ora butuh kata. Ora butuh kata langsung ngono ya ora masalah wong bojone dhewe ya. Terus engko kowe takon meneh nek arep rewel, sapa sing nikahke Nabi Adam ngono ayo. Ning KUA ngendi ngono ae wong kok rewel menuripe.
berarti ora sah ya toh. Orang duwe kartu nikah. Ayo, ora ono nak IP to, ayo piye ayo nikahe ora sah. Berarti seluruh umat manusia ini anak jadah ngono. Jan kowe iki ruwet-ruwet. Ya toh? Maka puncak dari acara ini menurut saya Pak Kapolres, Pak Bupati dan seterusnya, mari kita lakukan yang kita tahu benar. Yang kita tahu benar, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kita belum tahu, kita pelajari supaya kita tahu. Kan gitu. Sing kira-kira yang non manusia mbak nggak usah dipikir, surga neraka nggak usah dipikir, gitu loh ya. Nggak usah dipakai-pakai untuk bertengkar. Setan barang rasa keurusi. Rasa keurusi setan iblis barang mbak wis kowe ya ora tepung kok. Kowe ya ora ngerti kok. Wis ora usah ngomong setan, rasa ngomong iblis, ngembangane tak bantah loh kowe. Gitu. Sing penting kowe piye? Ayo kita kerjakan sekarang sebaik-baiknya semua yang kita tahu. Rumusnya adalah mari kita menjadi orang yang, kalau Allah kan tadi surat Al-Ahzab yang dibaca oleh qori kita tadi. Innallaha alimun apa? Ala kulli syai'in alim. Allah ala kulli syai'in. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Eling lho ya, segala sesuatu nek menungso. Kalau manusia ada 4, tahu sedikit tentang sedikit hal. Siji. Nomor 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Nomor 3, tahu banyak tentang sedikit hal. Nomor 4, tahu banyak tentang banyak hal. Kelingan ya? Nah, Anda yang mana ini? Tahu sedikit tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal, tahu banyak tentang sedikit hal, tahu banyak tentang banyak hal. Nah, ini diterapkan dalam manajemen, diterapkan dalam birokrasi. Kan begitu. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kira-kira kita ini tahu banyak tentang banyak hal enggak? Ya paling pol kita ini tahu banyak tentang sedikit hal. Itu pun mungkin enggak. Paling pol ya kita itu ya mungkin kita cuma tahu sedikit tentang sedikit hal. Maka kewajiban pertama manusia itu adalah tawadhu, rendah hati, merasa tidak bisa. Bisa rumangsa ning aja rumangsa bisa, kan begitu. Wong kita itu cuma tahu sedikit tentang sedikit hal. Syukur mau belajar sehingga tahu banyak tentang sedikit hal atau tahu sedikit tentang banyak hal. Kalau Pak Polisi sebenarnya sejauh wilayahnya dia harus tahu banyak tentang banyak hal yang menyangkut keamanan. Kalau Pak Bupati harus lebih luas lagi. Karena Pak Bupati urusannya nganti tekan wetenge wong ngelih kuwi Pak Bupati melu tanggung jawab. Ya toh, wong ora panen ini melu tanggung jawab gitu loh. Itu Pak Bupati harus tahu banyak tentang banyak hal di wilayah Sukoharjo. Nek saya tidak perlu tahu apapun, wong aku ora tanggung jawab apa-apa ke Republik Indonesia, kan gitu teman sekalian. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya omongkan ini tidak terlalu salah. Mudah-mudahan yang salah-salah mudah-mudahan tetap Anda bisa temukan baik dan benarnya.